Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Himatul Fadliyah dengan NIM 2308 076 Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis metabolit sekunder, ekstraksi dan juga bioassay dari tanaman Sambiloto atau Andrographis paniculata. Nah, mari kita simak apa sih tanaman Sambiloto ini. Nah, profil dari tanaman Sambiloto ini, dia merupakan nama ilmiahnya adalah Andrographis paniculata. Nah, kemudian untuk taksonominya dia termasuk pada familinya Acanthaceae dengan jenisnya Andrographis. Nah, bagian yang sering digunakan oleh tanaman ini adalah bagian daun dan juga bagian batangnya. Mengapa? Karena bagian daun dan bagian batangnya itu mengandung senyawa metabolit utama yang ada pada tanaman Sambiloto. Nah, selanjutnya metabolit utama apa yang terkandung pada tanaman Sambiloto ini? Nah, pada daun dan batangnya itu Sambiloto mengandung andrografolit, yang mana itu termasuk senyawa metabolit sekunder di golongan terpenoid dengan jenis diterpenoid lakton. Nah, senyawa ini terbanyak letaknya ada di daun dan juga batang dari Sambiloto. Fungsinya itu menjadi pertahanan terhadap herbivora, patogen, dan stres lingkungan. Selain andrografolit, itu juga ada dehydroandrografolit, neoandrografolit, dan juga golongan flavonoid yaitu apigenin dan quercetin. Nah, senyawa-senyawa lain yang ada di tanaman Sambiloto ini yaitu ada yang mengandung sedikit tanin, alkaloid, saponin, fenol, terpenoid atau steroid, dan juga glikosida. Nah, untuk jalur biosintesisnya, karena andrografolit itu termasuk senyawa terpenoid, maka dia jalur biosintesisnya itu melalui dua jalur, yaitu jalur MVA dan juga jalur MEP. Nah, di jalur MVA dan MVP ini kemudian nanti kan akan menghasilkan IPP dan DMAPP ini. Nah, dari IPP dan DMAPP ini dia akan menghasilkan terpenoid. Nih, akan menghasilkan terpenoid. Nah, di terpenoid itu jenisnya ada macam-macam: terpenoid, triterpenoid, diterpenoid, atau monoterpenoid. Sesquiterpen juga bisa. Nah, di sini dari GPP kemudian N-tauren menjadi lambda 2, kemudian oleh modifikasi enzimatik dia akan menghasilkan andrografolit. Untuk strukturnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk struktur aslinya saya lampirkan di laporan mini project. Kemudian bagaimana cara mengekstraksi dari herba Sambiloto ini? Nah, cara mengekstraksinya yaitu salah satunya menggunakan metode maserasi. Kenapa menggunakan metode maserasi? Karena andrografolit itu termasuk senyawa yang kurang atau yang rentan terhadap panas, sehingga dia membutuhkan metode ekstraksi dingin. Nah, sedangkan metode ekstraksi yang selain dari maserasi itu kebanyakan menggunakan pemanasan, sehingga metode sederhana yang bisa digunakan adalah dengan maserasi. Maserasinya menggunakan pelarut etanol. Nah, pelarut etanol 70-96%. Kenapa menggunakan pelarut etanol? Karena pelarut etanol itu kan bersifat semipolar. Kemudian dia bersifat dia itu aman dan mudah diperoleh, sehingga dia mudah digunakan. Karena andrografolit itu sifatnya semipolar, ada sisi polar dan ada sisi non polarnya, maka dengan menggunakan pelarut etanol itu diharapkan senyawa target yang ada dalam herba Sambiloto itu bisa terekstraksi dengan maksimal. Caranya bagaimana? Yang pertama, simplicianya disiapkan terlebih dahulu, daunnya dikeringkan, kemudian dihaluskan. Sambil dikeringkan dan dihaluskan itu disertasi, dipilih daun-daun mana yang masih bagus. Biasanya dia akan menggunakan daun yang masih muda, itu masih mengandung banyak senyawa andrografolit itu. Kemudian setelah menjadi serbuk yang sudah dihaluskan itu tadi, akan dimaserasi dengan etanol selama kurang lebih 3x24 jam. Kemudian ekstrak tersebut disaring dan dikentalkan menggunakan rotary evaporator. Agar pengentalan ini digunakan agar pelarutnya, jadi kita cuma bisa ngambil senyawa targetnya aja, jadi pelarutnya nggak ikut bereaksi dalam ekstraknya nanti ketika ekstraknya diuji. Kemudian bioassay yang ada di sini yaitu uji antibakteri. Kenapa? Karena andrografolit itu menurut beberapa penelitian, andrografolit itu mampu melawan bakteri-bakteri, dan juga dia itu bisa digunakan sebagai antimikroba seperti itu. Dia bioassaynya melalui uji antibakteri dengan metode yang digunakan yaitu metode difusi cakram, yaitu dimana dia akan melihat seperti ketika kita praktikum biokimia. Nah, di praktikum biokimia itu kan ada perhitungan koloni bakteri. Nah, itu kita yang pertama membuat media agarnya terlebih dahulu, kemudian diinokulasi bakterinya pada media, kemudian cakramnya itu diberi ekstrak Sambiloto dengan berbagai konsentrasi. Kemudian baru diinkubasi. Setelah diinkubasi selama 1-2 hari, dilihat
di medianya tadi. Nah, kemudian dihitung diameter bakteri atau cakramnya dihitung. Nah, dari perhitungan tadi, dari pengukuran tadi, itu di sini ada beberapa kategori dari yang diameter yang didapatkan ketika menguji tadi antibakteri. Jika dia kurang dari 5 mm berarti dia tidak aktif membunuh bakteri. Kemudian jika dia lebih dari 20 mm maka dia kuat membunuh bakteri. Nah, mekanisme kerjanya di sini, androclavulid itu akan mengganggu sintesis dinding sel dan juga protein bakteri. Sedangkan flavonoidnya itu akan merusak membran sel dan menghambat sintesis dari asam nukleat. Nah, hubungan dari struktur dengan bioaktivitas androclavulid. Nah, di sini androclavulid itu punya gugus lakton alfa dan beta tak jenuh, kemudian dia punya gugus hidroksin dan kerangkanya itu merupakan kerangka diterpen yang semi likofilik. Nah, dari gugus laktonnya itu dia reaktif terhadap protein atau enzim target bakteri. Kemudian dari gugus hidroksinnya dia itu bisa meningkatkan kelarutan dan ikatan hal atau ikatan hidrogen. Selanjutnya dari kerangka diterpen semi likofiliknya itu akan memudahkan penetrasi ke dalam sel, sehingga dari gugus-gugus ini dari strukturnya itu lebih pro ke anti bakteri dan juga anti mikroba. Sedangkan flavonoidnya itu menjadi sumber antioksidan. Nah, apa aja keterbatasan atau kemungkinan bias yang bisa dihasilkan pada praktikum ini atau uji mini project ini? Nah, yang pertama yaitu variasi kandungan senyawa. Adanya variasi kandungan senyawa. Kenapa bisa adanya variasi kandungan senyawa? Nah, karena kandungan senyawa yang diekstrak itu mengalami berbeda-beda sesuai dengan lokasi, umur daun yang dipanen, umur pemanenan, dan juga lingkungan tempat tanaman tersebut ditanam, seperti itu. Kemudian belum ada standarisasi metode ekstraksi dan jenis pelarutnya, dan fokus kajian itu biasanya masih terbatas pada senyawa androclavulid saja, dan juga mayoritas itu ujinya masih dilakukan secara in vitro, sehingga dia itu masih belum tentu terjadi kesamaan pada uji in vivo. Nah, apa aja manfaat dari Sambiloto yang terdapat pada penelitian sebelumnya? Yang pertama, karena sudah jelas tadi ada senyawa androclavulid itu dia menjadi antibakteri, kemudian dia bisa menjadi antiinflamasi, imunomodulator, anti diabetes, antioksidan karena senyawa flavonoidnya, dan hepatoprotektif dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa Sambiloto itu kaya akan metabolit sekunder, terutama senyawa utamanya adalah androclavulid yang memiliki berbagai aktivitas biologis. Kemudian teknik ekstraksinya dia menggunakan maserasi dengan etanol 70-96%, dan itu merupakan metode yang paling rasional untuk mengekstraksi senyawa targetnya tadi. Nah, di uji antibakteri dengan metode difusi cakram itu menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap bakteri patogen. Hasilnya itu maksudnya akan menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap bakteri patogen. Sehingga secara keseluruhan dari kajian ini, analisis ini itu mendukung potensi dari tanaman Sambiloto sendiri sebagai fitofarmaka dari Indonesia, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.